Seorang pria bernama Edwin Wagensveld yang merupakan politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok anti-Islam Pegida, pada Minggu 22 Januari 2023 merobek dan membakar halaman dari salinan Al-Quran di Den Haag, Belanda. Wagensveld membagikan aksinya di Instagram pribadinya yang memang ia buat untuk menyerang Islam. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa Edwin membakar halaman-halaman kitab suci yang robek di jalanan. Aksi yang dilakukan oleh Edwin ini mengikuti protes di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Sabtu 21 Januari 2023. Termasuk pembakaran salinan Al-Quran dengan perlindungan polisi dan izin dari pemerintah Swedia oleh Rasmus Paludan, tokoh pemimpin Partai Garis Keras Denmark Swedia. Menyikapi tindakan itu, Turki langsung memanggil Duta Besar Belanda di Ankara Yupinen atas serangan keji terhadap Quran, kitab suci Islam di Den Haag. Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji dari orang anti-Islam di Den Haag, Belanda pada 22 Januari yang menargetkan kitab suci kami, Al-Quran, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu Agency. Tindakan tercela ini, yang setelah Swedia, kali ini terjadi di Belanda, menghina nilai-nilai suci kami dan mengandung kejahatan rasial, adalah pernyataan yang jelas bahwa Islamofobia, diskriminasi, dan xenofobia tidak mengenal batas di Eropa. Tambah pernyataan tersebut. Tindakan ini secara langsung menargetkan hak-hak dasar dan kebebasan, nilai-nilai moral dan toleransi sosial tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia, dan itu juga merusak budaya hidup bersama dalam damai, tegas pernyataan itu. Duta Besar Winen diberitahu bahwa Turki mengutuk tindakan keji dan tercela, dan menuntut agar Belanda tidak mengizinkan tindakan provokatif semacam itu. Kami berharap pihak berwenang Belanda mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelaku insiden tersebut, dan menerapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden tersebut, tegas Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, Edwin Wagensveld memang dikenal sebagai sosok paling vokal dalam menentang masuknya Islam ke tanah Eropa. Dalam banyak postingan di Instagram pribadinya, Edwin kerap kali menyudutkan Islam dengan narasi-narasi tendensiusnya. Ia juga sering menyatakan kebenciannya terhadap para imigran Muslim di tanah Eropa sebagai biang keladi permasalahan yang terjadi di negeri benua biru itu. Seperti dalam beberapa postingannya, di mana Edwin Wagensveld membagikan situasi di sekitar stasiun kereta Basel, Belgia, yang tampak menunjukkan warga Muslim sedang beraktivitas. Dalam unggahannya, Edwin Wagensveld menulis di keterangan caption dengan sinis dan menyindir jika kejayaan Eropa telah berakhir dengan keberadaan para imigran Muslim. Le train IC à destination de Ascot et Tonkin de 10h44 x 10. Spoor 10, de IC-trein naar Aarschot en Tongeren van 10:44, spoor 10 ook. Fois 15, le train IC à destination de Bruxelles-Airport, Zaventem et La Haye-Hollandse de 10h45 fois 15, spoor 15, de IC-trein naar Brussels Airport, Zaventem en Den Haag-Hollandspoor van 10:45, spoor 15. Aksi yang dilakukan oleh Edwin Wagensveld dan Rasmus Paludan merupakan salah satu dari banyaknya Islamofobia yang ada di negara barat. Otoritas berwenang di sana mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sungguh aneh memang melihat kemunafikan barat. Jika seseorang membakar atau merusak bendera penjajah Zionis Israel, maka mereka ramai-ramai menuduh si pembakar sebagai antisemit. Dan jika ada yang membakar atau merusak bendera kaum LGBTQ, maka mereka akan menuduh si pembakar sebagai homofobia. Salah satu sindiran tersebut dibagikan oleh akun Doa Muslim, di mana seorang pria menyinggung watak munafik barat dalam menyikapi sesuatu yang menurut mereka tidak sejalan dengan kehendak mereka.
Selain itu, kemunafikan Barat juga telah kita lihat secara terbuka ketika Piala Dunia Qatar kemarin, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino yang merupakan seorang warga Eropa mengakui bahwa benua tempat dirinya dilahirkan memang memiliki standar ganda yang aneh bagi siapapun yang tidak sejalan dengan keinginan mereka, dan tanpa segan-segan Gianni menyebut hal itu sebagai kemunafikan Barat. Warga Eropa lainnya yang hadir di Qatar selama perayaan Piala Dunia juga banyak yang mengatakan hal serupa, di mana mereka muak dengan media Barat hingga pemerintahannya yang dianggap tidak adil dalam merepresentasikan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi setiap orang. Di mana kenyataannya negara-negara Barat hanya membela hak asasi pihak yang dianggap sebagai bagian dari budaya mereka, seperti kaum LGBTQ. Sedangkan untuk pihak yang sebenarnya harus dibela dan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini justru diabaikan. Kemerdekaan Palestina salah satunya. Itulah beberapa informasi seputar aksi provokatif yang dilakukan oleh seorang pria bernama Edwin Wagensveld yang merupakan politikus sayap kanan Belanda dan kelompok anti-Islam Pegida. Semoga segera mendapatkan hidayah iman Islam atas ketidaktahuannya. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt, scheur dat gewoon aan flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. En ik de Koran aan flarden wil scheuren, moet het gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt, maar zo moet dat kunnen. En eindelijk een burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag, dit moet kunnen. Hoogste tijd. Het is net zo erg als de Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land. En dan nog even hierop dansen ook.